Hadirin, kami silakan duduk kembali dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, bacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi undangan serta hadirin yang kami hormati. Di Al-Khalil Ridwan, kami silakan. Wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil basirin nabiyyin Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie Abdul Rasid Abdul Syafi'i. Undangan yang berbahagia, hadirin, alhamdulillah pada hari ini dipagari oleh asrama santri dan atau silatul ukhuwah para maka BKSPPI mempunyai kekuatan massa real sebesar 1.400.000 santri. Kalau setiap tahun setiap pondok pesantren mengeluarkan tamatannya rata-rata 100 orang saja, maka jamaah keluarga besar BKSPPI sendiri. Oleh karena itu, para peserta silaturahmi atau silaturahmi politik adalah unsur penting dari dakwah Rasulullah. termasuk supaya saya tidak lupa. Yang saya hormati, di mana umat yang tergabung dalam organisasi pesantren tersebut telah memberikan kehormatan kepada saya, bukan kepada presiden, kepada saya Baharudin Yusuf Habibie, untuk memangku jabatan atau penempatan sebagai ketua Dewan Kehormatan. Kehormatan yang telah diberikan kepada saya beberapa tahun yang lalu hanya bisa saya imbangi dengan kehormatan pula. Oleh karena itu, waktu bapak-bapak kiai berkenan bersilaturahmi dengan saya di Binagraha dan menyampaikan iktikad niatnya untuk melaksanakan silaturahmi pada hari ini, di mana hari ini seharusnya saya harus melaksanakan sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden. Maka oleh karena kenyataan yang dikunjungi sebenarnya bukan presiden tapi Baharudin Yusuf Habibie sebagai ketua kehormatan, dan itu merupakan kehormatan bagi saya, maka saya telah memberanikan diri dan mendapatkan pengertian daripada para anggota kabinet untuk saya memenuhi kewajiban saya untuk hadir hari ini pada silaturahmi yang telah diacarakan. Oleh karena itu, saya berada di sini dan ya syukur alhamdulillah tidak perlu ditunda karena bapak-bapak telah pula
memperhatikan kedudukan kami dan bersedia untuk menunda dan menyesuaikan dengan waktunya yang cukup. Tapi setelah saya mendengar bahwa undangannya sudah dibagikan, maka syukur alhamdulillah tidak perlu ditunda dan kami yang menyesuaikan. Perkenankanlah kami dalam kesempatan yang indah ini memberikan informasi, tidak mau menggurui. Dalam silaturahmi itu para pesertanya itu tidak menggurui, tapi memberi dan menerima informasi langsung. Dan hasil daripada informasi tersebut dikaji bersama, dimusyawarahkan sebagai masukan tambahan sehingga bisa menghasilkan suatu mufakat yang paling menguntungkan bagi peserta musyawarah atau silaturahmi tersebut, khususnya pada umumnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Kita harus sadari hanya 18 bulan lagi kita meninggalkan abad ini dan memasuki abad yang akan datang. Abad ini mencerminkan tiga hal yang sangat-sangat penting. Satu, abad ini adalah abad kebangkitan nasional bangsa-bangsa di dunia. Bukan saja Indonesia. Oleh karena itu, akibat daripada kebangkitan nasional tersebut, lahirlah organisasi-organisasi internasional yang bersifat regional dan bersifat global, bersifat bilateral, multilateral, dan organisasi yang bersifat pada dasarnya mengarahkan niat daripada organisasi tersebut untuk memelihara kestabilan militer daripada wilayahnya. Jadi abad yang kita tinggalkan itu diwarnai satu oleh kebangkitan nasional daripada bangsa-bangsa yang menghasilkan organisasi-organisasi yang antara lain saya sebut tadi itu. Kedua, abad ini melahirkan kesadaran mutlak daripada umat manusia atas nilai-nilai hak asasi manusia yang menjadi dasar dari segala perkembangan di muka dunia ini. Apakah namanya demokrasi? Apakah namanya ekonomi? Apa namanya politik? Apakah namanya itu undang-undang dan hukum? Semua asal usulnya, titik tolaknya adalah nilai-nilai hak asasi manusia. Atau dalam bahasa ilmu pasti
adalah tidak lain daripada derivatif daripada nilai-nilai hak asasi manusia. Bekas bangsa-bangsa yang pernah menjajah bangsa-bangsa yang lain mengutamakan nilai-nilai hak asasi manusia tanpa menyebut secara eksplisit supaya terbuka bahwa di dalam nilai-nilai hak harus ada nilai-nilai tanggung jawab yang seimbang dengan hak tersebut asasi manusia. Itu apakah dengan sengaja atau tidak sengaja, saya tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Tapi satu yang jelas, suatu bangsa yang menjajah 350 tahun, misalnya Indonesia, ada yang 400 tahun dijajah. Itu karena dia sebagai bekas negara penjajah itu telah bisa menikmati pembangunannya di negaranya, sehingga bisa mengembangkan sumber daya manusianya menjadi unggul dan diandalkan. Tidak sadar atau tidak sadar, tidak berkepentingan untuk menonjolkan tanggung jawab asasi manusia seimbang dengan haknya. Karena bukankah itu akan merupakan masalah tersendiri? Dengan hak mana dia mau menunjuk-nunjuk dengan jarinya kepada bangsa seperti bangsa Indonesia yang baru saja 52 tahun bisa menikmati kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan sendiri sistem dan cara-cara ataupun derivatif daripada hak asasi manusia di dalam tubuh bangsanya sendiri. Dengan hak mana si penjajah itu mau mempengaruhi, mau menunjuk-nunjukkan, mau negur, apakah itu masalah tim-tim atau masalah apapun juga, dengan memanfaatkan justru hak asasi manusia. Jikalau dia menyebutkan secara langsung tanggung jawab, maka dia harus mempertanggungjawabkan, misalnya di tim-tim 400 tahun tidak memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di daerah penjajahannya. Saudara-saudara, jadi akibat daripada kebangkitan tersebut adalah kesadaran bangsa-bangsa atas nilai-nilai hak asasi manusia yang harus diimbangi dengan tanggung jawab asasi manusia. Ketiga, dunia yang abad yang ini yang kita sebentar lagi meninggalkan telah mengalami perang dunia 2 kali, perang dingin 1 kali, perang regional dan lokal beberapa kali. Dan bukankah perang itu adalah pepatah orang barat, adalah penggerak utama daripada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena bedanya, kalau
kita berperang, sasarannya harus satu, menang. Dan menang itu atas biaya apapun juga. Pokoknya menang. Ngapain? Senjatanya murah tapi kalah. Oleh karena itu semua pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu dalam waktu sesingkat-singkatnya, manusia-manusia tersebut mampu menerjemahkannya dari pemikiran menjadi kenyataan. Kita melihat nuklir bom atom bisa tadi semula dikembangkan untuk bisa dikendalikan reaksi berentetan dari atom itu. Setelah sudah dimiliki bomnya, dijadikan tenaga listrik. Kita melihat roket-roket yang tadinya tidak lain untuk mengangkut nuklir bom dengan jarak yang jauh dan tepat sampai ke sasarannya. Roket ini sekarang dimanfaatkan untuk menorbitkan satelit-satelit. Bukan itu saja, dalam mikroelektronik, di mana karena berat menjadi salah satu kendala dalam bidang-bidang yang tadi saya sebut, maka dikembangkannya ilmu pengetahuan mikroelektronik yang sekarang sudah dinikmati seluruh dunia sampai masuk ke kamar tidur dalam bentuk radio, telepon, apapun juga. Yang ketiga berarti dunia yang kita tinggalkan ini diwarnai oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar. Ketiga-tiga kejadian tersebut menghasilkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat dinikmati oleh beberapa bangsa di dunia ini. Saya garis bawahi hanya beberapa. Nah, disinilah terletak permasalahannya. Justru bangsa-bangsa di Asia dan termasuk juga di Eropa dan termasuk juga di Amerika Latin yang telah menikmati pertumbuhan pembangunan yang tinggi atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih daripada 2 dasawarsa. Mereka satu demi satu tiba-tiba menghadapi suatu permasalahannya, ialah menumpuknya permasalahan yang seharusnya diselesaikan serentak dengan pertumbuhan tersebut, tetapi karena pertumbuhan tersebut adalah tinggi dan cepat, ditunda-tunda, sehingga meningkatnya persoalan itu mengakibatnya krisis-krisis dalam bidang moneter dan ekonomi. Saya garis bawahi bukan saja Asia, sebelumnya Amerika Latin yang menghadapinya. Pernah dihadapi di Eropa, Inggris, Swedia, juga Jerman. Dan kali ini yang dihadapi bangsa-bangsa di Asia. Oleh karena itu, hanya dihadapi oleh Korea, Singapura, Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia. Karena negara-negara ini telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama 2 dasawarsa. Dan kalau diperhatikan lagi,
yang paling berat yang dialami oleh negara-negara ialah negara-negara yang memiliki penduduk atau pasar domestik yang besar. Dalam hal ini adalah Indonesia. Singapura menghadapi juga, Brunei pun mengalami, tapi kecil. Tapi Indonesia yang besar ini. Dan justru begitu ketergantungan atau saling ketergantungan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa yang lain pun merasakan. Dan kita melihat krisis yang dihadapi Perdana Menteri Hashimoto tidak lain akibat daripada kenyataan bahwa ekonomi Jepang yang bukan saja 2 dasawarsa tapi 4 dasawarsa mengalami pertumbuhan yang besar walaupun ada gelombangnya. Kali ini susah diatasi karena pertama kalinya pertumbuhan Jepang itu tidak bertumbuh menjadi besar tapi mengecil atau dikatakan negatif. Dan akibatnya banyak masalah-masalah perusahaan yang dihadapi yang mengakibatkan banyaknya PHK. Saudara-saudara, saya perlu menjelaskan ini untuk memberikan percaya diri kepada bangsa Indonesia bahwa apa yang kita alami ini bukan khusus karena bangsa Indonesia itu tidak mampu. Bukan karena bangsa Indonesia bangsa yang kurang kemampuannya dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi karena kita harus menyesuaikan dengan fenomena daripada alam, daripada manusia bermasyarakat, dengan yang tadi saya katakan itu 3 ciri khas terjadi pada abad ini. Sekarang saya pindah yang dari tadi sebagai kata pengantar pemikiran-pemikiran strategi secara global. 1 tahun yang lalu bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, sudah memahami dan sudah mendeteksi adanya apa yang tadi saya sampaikan itu. Oleh karena itu, pemerintah di bawah pimpinan presiden segera mengambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan gelombang atau fenomena yang kita hadapi tadi itu. Ya mulainya di Thailand, terus ke Korea, terus gitu. Akibat daripada kebijaksanaan tersebut, pemerintah membentuk 3 organisasi. 1 organisasi untuk menyehatkan kembali sistem perbankan di bumi Indonesia. Karena tanpa sistem perbankan tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan. Dan perbankan ini ternyata kena kelalaian yang terjadi selama 20 tahun karena pertumbuhan pembangunan itu tinggi dan tiap kali ditunda, ketumpuk, jatuh. 1 organisasi untuk menyehatkan kembali perbankan. 1 organisasi untuk mengadakan perundingan dengan bank-bank luar negeri yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan nasional agar supaya perusahaan-perusahaan itu tidak bangkrut
dan diberikan waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan dan bangkit kembali. Karena bukankah perusahaan-perusahaan itu merupakan aset nasional? Karena di dalamnya adalah warga negara Indonesia yang bekerja dan memberikan dharma baktinya melalui perusahaan tersebut bagi pembangunan bangsa Indonesia. Itu organisasi yang kedua. Organisasi yang ketiga dibentuk adalah suatu dewan yang harus mengembalikan ketahanan ekonomi nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketiga organisasi itu telah secara proaktif mengadakan perundingan-perundingan nasional, regional, dan global dengan organisasi-organisasi nasional, regional, dan pun global. Tapi ternyata macet. Mengapa? Karena tidak diimbangi dengan organisasi-organisasi sejenis yang seperti yang dalam ekonomi dimaksudkan untuk mengkoreksi dan mereformasikan ekonomi, tetapi tidak diimbangi dengan organisasi yang sejenis untuk mengkoreksi dan mereformasi politik. Mengapa adanya kemacetan? Karena ternyata keadaan sekarang ini kita tidak mungkin bangkit kembali tanpa adanya bantuan daripada bangsa-bangsa di dunia secara bilateral, multilateral, ataupun organisasi-organisasi internasional. Untuk anggaran pembangunan saja, supaya berimbang dan kita bisa membangkitkan kembali perusahaan-perusahaan nasional dan tanpa membebani rakyat. Berarti kita harus mampu melaksanakan subsidi dalam pangan, bahan bakar, dalam sekolah, obat-obatan, dan yang lain. Kita membutuhkan yang setelah diadakan penghematan dan prioritas utama kepada rakyat kecil dan kepada pemerataan dan penyehatan ekonomi dan politik dan reformasi secara menyeluruh, kita membutuhkan kurang lebih 10-11 miliar US dollar suntikan. Saudara-saudara, jangan dengan bunga yang tinggi, kalau bisa bunganya 0, atau bunganya yang antara 0 dan yang tinggi, yang komersial, berarti mixed credit. Itu baru untuk pemerintah. Tetapi untuk memberikan, boleh dikatakan, kemungkinan, kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk menjadwalkan kembali programnya dan membangkitkan kembali dinamikanya di atas dasar nilai-nilai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia yang lebih sempurna dan disesuaikan dengan kebudayaan kita dan disesuaikan dengan teknologi, dan diperhatikan pemerataan kesempatan, diperhatikan ialah nilai-nilai keadilan dan seterusnya. Itu ekonomi yang transparan, yang tidak pakai jalur khusus, pemerintahan yang membina bukan saja perusahaan-perusahaan khusus, tapi semua perusahaan. Justru perusahaan-perusahaan yang mandiri tidak perlu dibina lagi, dia bisa jalan sendiri. Tetapi perusahaan-perusahaan yang masih lemah itu harus dibina supaya dia menjadi besar dan mandiri. Dengan pola-pola demikian itu,
Perusahaan yang sekarang itu mengalami, boleh dikatakan, masalah untuk bangkit, membutuhkan adanya penjadwalan kembali hutang-hutangnya. Hutang-hutang yang harus dijadwalkan kembali itu kurang lebih 40 miliar US dollar. Dijadwalkan kembali 1 sampai 3 tahun hanya bayar bunga. Bunganya pun itu dikasih bunga yang khusus. Setelah itu 3 tahun atau antara 1 dan 3 tahun dia bayar hanya bunganya, dia boleh cicil sampai 5 tahun namanya. Juga dengan bunga yang khusus. Saudara-saudara, jikalau bangsa-bangsa yang lain yang bekerja keras mau membantu kita, itu bukan membantu kita, dia bantu dirinya juga. Karena dia mengembalikan mitranya menjadi kuat kembali. 210 juta orang Indonesia yang merupakan potensi pasar tersendiri bagi ekspor atau kerjasama antara bangsa-bangsa. Namun uang tadi sebanyak 10 sampai 11 miliar dan tadi kurang lebih 40 miliar, kurang lebih sama dijumlahkan 50 miliar US dollar. Itu tentunya yang memberikan itu juga harus tahu bahwa tidak mubazir, tidak dimanfaatkan untuk melanjutkan kesalahan-kesalahan masa lampau. Oleh karena itu adalah wajar dan bijaksana bahwa mereka itu mempunyai hak untuk menilai apakah pemerintah dan bangsa ini memiliki kredibilitas yang wajar, sehingga bisa mereka memberikan apa yang kita butuhkan demi kepentingan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, bukan demi kepentingan Indonesia saja. Kita nggak diberikan, kita bayar kembali, dan setelah kita bangkit kita melaksanakan perdagangan dan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, saudara harus tahu, waktu saya tanpa saya sadari, tanpa saya pernah mimpikan dan kirakan dan rencanakan, tiba-tiba harus melanjutkan, mendapatkan kehormatan untuk memimpin bangsa Indonesia keluar dari krisis tersebut, di mana saya hadapi ialah adanya stagnasi, berhenti penurunan dana karena tidak adanya fasilitas atau prasarana yang meningkatkan kredibilitas politik yang seimbang dengan fasilitas dan prasarana untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi. Hanya inilah yang kita bisa berikan. Dalam hal ini seluruh bangsa Indonesia, Presiden bersama dengan kabinetnya, Pangap bersama dengan ABRI-nya, pimpinan DPR bersama dengan anggota DPR, pimpinan organisasi-organisasi politik dan orsospol dan kekuatan sosial politik bersama dengan anggota-anggotanya, dan para kiai-kiai, para ulama-ulama bersama organisasinya. Kita syukur alhamdulillah dalam waktu hanya sekarang ini mungkin 57 hari, kita akan hari ini tanggal 15 pagi di Washington, mereka akan IMF dan tentunya sebelumnya dari G7 dan organisasi-organisasi yang lain akan memutuskan pagi-pagi, berarti nanti malam waktu Indonesia, hari ini insya Allah dikabulkan, dicairkan angka-angka yang tadi saya sebut itu
sesuai dengan jadwal dan rencana. 45 di bumi Indonesia kembali ialah ke permukaan dan diterima secara nasional maupun internasional, sehingga memungkinkan kita insya Allah bisa melaksanakan kebangkitan pembangunan kita kembali lebih baik daripada semula. Oleh karena itu tidak berkelebihan jikalau kita melihat permasalahan nasional itu dengan kacamata kepentingan nasional. Saya bisa bayangkan tidak mungkin orang semua sama pendapatnya. Dan itu keindahan daripada kehidupan. Kalau semua sependapat mungkin membosankan. Tetapi tidak berarti kalau kita tidak sependapat terus dipilih yang paling menguntungkan ke seluruh rakyat itu kebetulan bukan pendapat yang bersangkutan, yang bersangkutan jangan menyabot yang telah diputuskan bersama. Justru yang bersangkutan harus membantu, karena bukankah yang kita kehendaki itu adalah kepentingan daripada seluruh bangsa Indonesia. Saya mau menyampaikan di sini rencana ekonomi kita ialah dengan melaksanakan kebijaksanaan moneter uang ketat yang akan mengakibatkan dua hal. Pertama, suku bunga yang tinggi yang dengan sistem yang kalau saya jelaskan mungkin membosankan, tapi saya jelaskan sasarannya. Sistemnya ialah mengetatkan jumlah uang yang masuk di dalam peredaran. Pertumbuhannya itu kalau bisa dijadikan nol. Dengan kebijaksanaan moneter tersebut itu insya Allah inflasinya yang sekarang inflasi berarti harga daripada barang itu yang cepat sekali meningkat, inflasinya sekarang mungkin sekitar 40 atau 50% setahun. Kita insya Allah kalau nanti insya Allah hari nanti malam ditentukan dan saya sudah diberitahu bahwa kemungkinan besar akan dikabulkan semuanya itu, bahwa insya Allah nanti 1 tahun lagi paling lambat bulan September tahun yang akan datang inflasi kita itu kembali di bawah 10%. Satu. Kedua, suku bunga harus tinggi sekarang ini karena diketatkan, itu caranya. Namun pada suku bunga yang tinggi khusus untuk sembako, untuk perusahaan-perusahaan yang banyak memberikan lapangan pekerjaan dan menghasilkan produk-produk untuk kepentingan rakyat banyak, termasuk jasa, dan khususnya perusahaan kecil dan menengah akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasi bunga yang tinggi itu. Misalnya rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sekarang itu walaupun bunganya mungkin 50-60%, sekarang bisa diberikan bunga 14%.
Misalnya harga, coba saya sebut harga beras. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, harga beras itu naik 100%, 2 kali, gitu kan? Harganya 2 kali. Tapi kalau dilihat harga beras itu dalam US dollar, karena kita masih import, itu 6 kali, karena dolarnya 6 kali dalam rupiah. Bener kan? Berarti sebenarnya harga beras itu dalam US dollar yang harus disubsidi oleh pemerintah itu turun dalam dolar hanya sepertiga. Lihat dengan kacamata. Nah, di sini saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu, jangan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia itu dari keprihatinan bangsa ini, dia memikirkan kepentingan pribadi untuk menjadi kaya. Dengan cara misalnya beras itu yang murah di sini diekspor. Jadi berarti yang kita bantu subsidi itu untuk orang lain masuk ke kantongnya. Itu bukan saja beras, juga dengan sabun, minyak. Sabun saya dengar sendiri dari perusahaan yang membuat sabun tersebut, dari Unilever. Dia bilang, Pak, sabun yang kita di sini karena harga rupiah dan dolar itu kalau dibandingkan dengan sabun yang sama, kualitasnya yang sama, kata Unilever, itu hanya sepertiga atau seperempat harganya di Singapura atau di Malaysia. Orang-orang itu dia borong semua, dia bawa ke situ jual. Tetapi itu sebenarnya untuk rakyat. Saudara-saudara, kita harus tahu diri. Orang yang melaksanakan itu memiliki iman dan takwa yang negatif, bukan nol, minus namanya. Saudara-saudara, saya minta dengan hormat melalui kesempatan ini, hilangkan prasangka-prasangka yang merugikan kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan ya kekuatan ketahanan nasional. Hilangkanlah prasangka-prasangka yang merugikan persatuan dan kesatuan bangsa dan merugikan ketahanan nasional itu. Namun saya minta lipat gandakan 10 kali atau 100 kali kewaspadaan. Jangan sampai kita itu dirugikan dalam melaksanakan tugas yang murni datang daripada aspirasi rakyat melalui saluran-saluran yang formal maupun non formal, yang struktural maupun kultural, kepada kami yang dalam hal ini presiden dan kepada para menteri yang tidak berbeda dengan kami, iktikat niatnya sama, kepada Pangap dan kepada APRI yang tidak berbeda dengan kami karena iktikat niatnya sama, dan kepada bapak-bapak organisasi masyarakat politik apapun yang iktikat niatnya bersama. Jangan sementara kita cari-cari perbedaannya, yang kita harus cari persamaannya, dan persamaannya itu kita lekatkan lebih utuh demi kepentingan nasional. Saya minta kewaspadaan kita tingkatkan untuk mencegah orang yang mau merongrong persatuan tersebut dan orang-orang yang mau merongrong ekonomi kita. Jadi Pak, jadi program ekonomi yang tadi saya sampaikan itu, insya Allah bulan September yang akan datang ini kita udah mulai rasakan sedikit bahwa ada perbaikan. Namun insya Allah September tahun yang akan datang
kita udah sampai ke sasaran, di mana belum sampai sasaran akhir, sasaran awal, di mana stabilitas ekonomi, nilai rupiah udah kualitasnya tinggi. Nilai rupiah itu ditentukan oleh suku bunganya yang rendah. Kedua, harga rupiah terhadap valuta asing sama saja konstan, tidak berubah-ubah. Dan kalau ada perubahan sangat kecil. Dan inflasi ialah rendah. Karena suku bunga itu hanya mungkin lebih tinggi sedikit daripada inflasi. Tidak mungkin suku bunganya rendah kalau inflasinya tinggi.